Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Santika Tiara Dwita dengan NIM 2011290027 kelas 4A, dosen pengampu Bapak Hendro Ade Bayu Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai teks anekdot. Silakan simak video saya. Yang pertama itu ialah ada pembahasan. Pembahasan kita ialah satu, penjelasan singkat tentang teks anekdot. Kedua, ciri-ciri teks anekdot. Ketiga, tujuan penulis teks anekdot. Keempat, struktur teks anekdot. Kelima, contoh teks anekdot. Keenam, nilai-nilai terkandung dalam teks anekdot. Baiklah, langsung saja penjelasan dari saya. A. Penjelasan singkat tentang teks anekdot. Secara bahasa dapat diartikan bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Sebagian besar kalangan masyarakat beranggapan bahwa sebuah teks yang mengandung cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks anekdot adalah sebuah cuplikan cerita singkat yang memiliki daya tarik karena ada kandungan humor yang membuat orang terkesan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dengan tertentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Sebuah penelitian yang dirangkum dalam buku yang berjudul Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan Karya. Walaupun memiliki kesan dan sering digambarkan sebagai teks lucu, akan tetapi teks anekdot banyak mengandung pesan, moral atau amanat sebuah kebenaran. Teks anekdot adalah rangkuman kisah yang dipercayai banyak orang. Hal ini yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga bisa tertawa dan bahagia. Walaupun membawa maksud kritikan, di dalam sebuah teks anekdot, sang penulis juga tidak melampirkan kisah yang terperinci. Oleh karenanya, teks anekdot menjadi hanya ditampilkan pada bagian yang memiliki dampak jangka pendek. Teks anekdot sendiri memiliki sifat yang lucu, menghibur, dan tentunya disesuaikan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, topik yang dibicarakan dalam teks anekdot merupakan topik yang spesifik atau khusus dan seringkali berangkat dari pengalaman pribadi. Baik, lanjut yang kedua.
Ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk menghibur serta membuat orang tertawa. Oleh karenanya, teks anekdot disertai dengan beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, sebuah teks anekdot memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, sebuah teks anekdot adalah rangkaian kisah yang memiliki sifat menyindir, dan dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Yang keempat, sebuah teks anekdot seringkali menyasar kepada orang penting. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, ciri khas teks anekdot adalah fleksibilitas untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dan keenam, dalam sebuah kisah cerita yang disajikan sangat mirip dengan dongeng. Orang yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Baiklah, lanjut C. Yang ketiga, struktur teks anekdot. Dalam sebuah teks anekdot yang baik, terdapat beberapa aturan yang harus ditaati, antara lain adanya abstrak, memiliki orientasi yang jelas dan berisi awal kejadian, sesuatu cerita, krisis, dan penjelasan utama masalah dari teks. Reaksi sebagai pelengkap suatu cerita, koda yang disampaikan dan menjadi penutup dari penulis cerita anekdot. Lanjut, berikut struktur teks anekdot yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi terletak pada bagian awal paragraf teks anekdot yang berisi tentang gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan latar belakang dari sebuah cerita atau awal mulanya bagaimana cerita bisa terjadi. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian munculnya sebuah masalah dalam teks anekdot. Cerita yang disajikan biasanya hampir memuncak dan menuju ke penyesalan. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi merupakan jawaban dari sebuah permasalahan pada sebuah krisis. Pada bagian ini biasanya berisi penyelesaian masalah atau inti dari kritik dan memuat unsur lucu yang menegaskan. Yang kelima itu ada koda. Koda berisi penutup yang merupakan penegasan terhadap hal yang disindir. Keenam, referentasi. Dan ketujuh ada pada bagian referentasi merupakan bagian paling akhir dari teks anekdot. Lanjut, ada contoh teks anekdot. Guru, anak-anak, ibu ada kabar gembira untuk kita semua. Sebentar lagi, sekolah kita akan menjadi sekolah bertaraf internasional. Untuk menyambut berita yang bergembira ini, ibu mau bertanya ke kalian,
Apa yang sudah kalian siapkan untuk menyambut SBI ini? Siswa diam. Guru, coba Dwi jawab pertanyaan ibu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut SBI ini, Dwi? Dwi pun menjawab, Dwi mau belajar bahasa Inggris, Bu, supaya nanti Dwi bisa mahir ngomong Inggris. Terus gurunya menjawab, wah, hebat kamu, Dwi. Selanjutnya, ibu mau tanya ke Agung. Apa yang kamu lakukan, Gung? Agung pun menjawab, menyiapkan uang, Bu. Krisis menjawab. Mendengar jawaban Agung, sontak guru tersebut heran dan mencoba bertanya lagi ke Agung untuk memperjelaskan ucapannya. Loh, kok menyiapkan uang? Untuk apa, Agung? Agung pun menjawab, kan kalau sekolah kita berstatus SPI, pasti bayarnya lebih mahal lagi, Bu. Tidak mungkin kalau bayarannya sama seperti sekarang. Pasti juga bakal banyak iuran sana sini, Bu. Jadi saya akan menyiapkan uang untuk ibu. Guru, kok kamu bicara seperti itu, Gung? Status SBPI itu maksudnya taraf sekolah. Kita sama dengan sekolah di luar negeri sana. Agung pun menjawab, iya Bu, tapi menurut saya bukan sekolah bertaraf internasional, melainkan sekolah bertarif internasional. Biaya yang akan dikeluarkan pasti besar. Reaksi mendengar ucapan Agung, guru tersebut hanya menanggapinya dengan tersenyum. Koda dan reorientasi. Akhirnya guru tersebut langsung melanjutkan materi pelajaran agar kelas kembali kondusif. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.